waktu sangkakala, waktu sangkakala, waktu sangkakala, waktu namaku dipanggil ada. Silakan duduk. Ya, baik. Selamat pagi, jemaat sekalian. Ya, saya pakai satu mic ini saja kita, ya biar operator nggak terlalu sibuk begitu. Silahkan anak-anak sekolah minggu untuk naik ke atas untuk ikut gurunya. Ya, anak-anak tidak dapat hadiah Natal. Karena nanti hadiahnya di tahun baru katanya. Tahun baru. Ya. Jadi karena kita Natalan di bulan Juni, jadi bukan bulan Desember. Begitu. Jadi kalau anak-anak Anda minta hadiah Natal, kasih tahu nanti bulan Juni. Kalau di bulan Desember hadiahnya sedikit, kalau bulan Juni hadiahnya besar. Pasti dia senang dia. Oke, baik, kita yang hadir di tempat ini dan yang di join di Google Meet ataupun di Facebook, mari kita membuka ayat Alkitab kita. Kita membuka Kisah Para Rasul pasal 6. Kisah Rasul pasal 16, sorry. Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16 di ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama satu ayat ini. Kisah Rasul pasal 16 ayat ke-15. 1, 2, 3. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu di penghujung tahun 2021 ini. Ini adalah minggu terakhir di tahun ini, Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah pimpin kami ya, sepanjang tahun ini. Kami tahu walaupun banyak hal yang kami tidak mengerti, segala hal yang Engkau izinkan terjadi atas kami menerimanya itu baik. Karena Engkau yang bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Meskipun kami tidak mengerti seluruhnya, Tuhan. Dan Tuhan ya, kami juga tetap memohon kepadamu. Engkau memimpin kami, memberkati akal budi kami dalam kami merenungkan firman-Mu ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Di sini ini adalah Lydia. Ya. Setelah dia bertobat, percaya Tuhan Yesus, dia dibaptis. Ya. Kemudian dia mengundang Paulus, dan dia mengundang Paulus di KJV itu dengan sangat, kalau di sini mendesak, gitu ya. Dia jadi membujuk dengan sangat kuat, gitu. Membujuk dengan sangat kuat. Supaya apa? Paulus katanya datang ke rumahnya dan tinggal di rumahnya. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dia bilang kepada Paulus di sini adalah, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya. Jadi jika Paulus menilai dia sungguh-sungguh percaya, mari datang dulu. Gitu. Mari datang dulu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dia begitu bangga, dia sudah diselamatkan, dia begitu bangga, dia ada di dalam kebenaran. Dan saya ingin khotbahkan ini, karena saya mau di tahun 2022 nanti kita lebih bangga lagi bahwa kita ada di dalam kebenaran. Ada satu kebanggaan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kita perlu bangga di dalam kebenaran? Lydia ingin sekali Rasul Paulus datang ke rumahnya. Jika engkau menilai, jika engkau menganggap aku ada di dalam Tuhan, mari singgah. Dia ingin betul-betul membuktikan bahwa dia memang diselamatkan. Dia begitu bersuka cita atas keselamatan itu. Dan dia begitu bangga sekali. Dan itu harusnya juga kita miliki. Mengapa kita harus berbangga hidup dalam kebenaran? Yang pertama adalah karena tidak akan dipermalukan. Kita tidak akan dipermalukan. Rasul Petrus berkata, coba kita buka 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Dari ayat 5 dan 6 saya akan membaca. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya, Yesus Kristus, tidak akan apa? Tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Yesus sendiri pernah berkata, setiap orang yang mengaku aku di depan apa? Manusia, aku akan mengakuinya, katanya, di depan Bapakku yang di mana? Surga. Jadi barang siapa mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang di surga. Kalau Yesus tidak mengakui Anda, tidak mengakui kita, tidak mengakui seseorang manusia, tidak diakui oleh Yesus di hadapan Bapa, dia diselamatkan tidak orang itu? Tidak. Gitu. Orang itu tidak diselamatkan. Gitu.
Orang itu berarti dia mendapat kebinasaan. Dia bukanlah orang yang ada di hadapan Allah Bapa. Dia bukan orang yang akan berada di dalam surga. Tetapi dia adalah orang yang ada di dalam kematian yang kekal. Siapapun yang tidak diakui oleh Yesus Kristus, siapapun yang tidak diakui olehnya, siapapun yang bukan menjadi miliknya, dia tidak akan bersama dengan Allah Bapa di surga. Dia ada di dalam neraka. Yesus berkata, barang siapa, setiap orang yang mengaku aku di hadapan manusia, maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setiap orang yang diselamatkan pasti akan bangga dengan keselamatannya, pasti akan bangga dengan posisinya di dalam Yesus Kristus, karena dia ada di dalam kebenaran, dia tidak akan dipermalukan. Aku akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang di surga. Ya. Jadi, siapapun yang malu mengakui Yesus Tuhannya, siapapun yang malu mengakui keselamatannya, saya yakin dia belum diselamatkan. Ya. Saya yakin dia belum diselamatkan. Siapapun yang takut mengakui bahwa dia seorang Kristen, siapapun yang takut mengaku bahwa dia adalah murid Yesus Kristus, dia belum diselamatkan. Pasti. Karena siapapun yang sudah diselamatkan akan berdampak, dia akan sukacita, dia akan berbangga. Seperti Lydia setelah dia diselamatkan, dia berkata apa? Jika kamu menganggap aku sudah diselamatkan, mari datang ke rumahku. Dia mendesak waktu itu Paulus dengan amat sangat. Dia mau tahu bahwa Paulus itu tahu bahwa dia diselamatkan. Maka siapapun yang malu mengaku keselamatannya, dia sendiri pasti belum diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Nggak ada orang yang akan sembunyi-sembunyi setelah diselamatkan. Nggak akan ada sembunyi-sembunyi. Paulus setelah diselamatkan, ya kan? Setelah diselamatkan, dia langsung bergabung kepada orang-orang Kristen begitu, kasih kesaksian. Walaupun yang orang-orang Kristen itu takut sebenarnya sama dia, gitu. Takut, gitu. Kenapa? Karena Paulus itu datang dari Yerusalem ke Damsyik waktu itu tujuannya adalah mau menangkap orang-orang Kristen. Ananias sendiri tidak mau waktu itu disuruh Tuhan membaptiskan Paulus ini, dia tidak mau, gitu. Mengapa? Karena dia mungkin masih sangsi kepada Paulus ini. Tapi Paulus ingin menunjukkan dia sudah berubah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya. Dan bahkan dia di dalam 2 Timotius pasal 1, coba kita membaca 2 Timotius. Dia berkata kepada Timotius, Dua Timotius pasal 1 ayat 12, dia berkata apa? Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku, apa katanya? Aku tidak malu. Aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Aku tidak malu. Dan karena memang tidak akan dipermalukan. Gitu. Tuhan akan mengakuinya. Ya. Ketika berdiri di hadapan hakim. Gitu.
Mengapa orang Kristen, orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus itu akan mendapatkan kepastian masuk surga? Karena mungkin iblis akan mendakwa kita. Kan memang iblis dikatakan si pendakwa. Gitu. Iblis akan mencatat semua dosa-dosa kita. Dia akan tahu semua dosa-dosa kita, apa yang kita lakukan. Gitu kan. Mungkin yang dia sebutkan itu adalah hal-hal yang masa lalu. Gitu kan. Kadang kan kita manusia ini apa? Ingat orang, itu ingat jahatnya di masa lalu. Ya enggak? Yang kita ingat si ini, gini. Kapan itu? Rupanya cerita 15 tahun yang lalu. Gitu kan? Itu cerita 10 tahun yang lalu. Gitu. Nah, iblis juga begitu, gitu. Dia akan catat semua kesalahan yang memungkinkan kita tidak mungkin harusnya masuk surga. Kita ada dosa, bukan hanya satu dosa, tetapi banyak dosa. Tetapi setelah kita bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa di dalam Yesus kamu dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kamu dijadikan kudus. Semua hukuman yang harusnya ditanggung atas kamu itu diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Maka Allah Bapa akan berkata, kamu sudah selesai dihukum. Karena Yesus yang menggantikan hukuman kamu. Ya. Yesus akan mengakuinya. Ya. Saya sudah menebus dosanya. Di atas kayu salib, karena dia tidak malu mengakui aku, dosanya sudah terselesaikan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yesus menanggung semua dosa manusia. Semua dosa manusia ditanggung Tuhan Yesus, artinya apa? Seandainya semua dosa manusia ini, semua manusia di dunia ini bertobat percaya Tuhan Yesus, maka semua manusia ini memang masuk surga. Gitu. Cukup gitu. Darah Tuhan Yesus cukup untuk menyelesaikan semua dosa manusia, cukup. Karena memang neraka itu bukan dibuat untuk manusia. Neraka diciptakan bukan untuk manusia. Neraka itu disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Memang manusia sudah berdosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan manusia semuanya akhirnya ada di bawah kuasa dosa. Tetapi kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maut di mana sengatmu? Maut sudah dikalahkan. Maut di mana kuasamu? Maut sudah dikalahkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi seperti yang Pak Riko tadi baca. Manusia tidak apa? Tidak mau. Tidak mau. Mereka yang tidak diselamatkan karena mereka tidak mau. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi yang sudah diselamatkan, mereka tidak akan malu. Karena mereka tidak akan dipermalukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, akhir tahun, kita memasuki tahun baru, gitu. Tahun 2022. Gitu. Tahun 2022. Anda tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 nanti? Ada yang bisa prediksi nggak? Gimana? Itu katanya kalau apa? Rumor, nggak tahu rumor atau bagaimana, itu sudah apa, bagian Jawa itu katanya itu sudah menunggu apa, gempa yang mega katanya. Wah, sudah siap kalau terjadi bencana gitu, gempa itu akan bisa bikin tsunami besar-besaran. Katanya, gitu. Bisa jadi. Gitu. Kita juga tidak tahu lagi apa yang terjadi di depan. Bagaimana dunia berkembangnya ini.
Kita tidak tahu lagi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, memang kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Oleh karena itu yang pasti, kita harus pastikan kita sebelum memasuki tahun itu kita betul-betul sudah diselamatkan. Ya, yakin sebagian besar di sini sudah pasti diselamatkan karena sudah membuat pengakuan iman. Kan gitu. Kita tahu, kita saling tahu. Gitu. Nanti di tahun baru tanggal 1 Anda juga boleh menyaksikan bagaimana Anda diselamatkan ini. Silahkan disaksikan. Gitu. Bagaimana progres perjalanan Anda diselamatkan. Silahkan disaksikan. Kita ada ruangan kesaksian di tanggal 1 besok. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi, kalau Anda sudah diselamatkan, maka Tuhan mau Anda juga mengakuinya di depan jemaat, mengakuinya di depan manusia. Gitu. Barang siapa mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Anda perlu demikian. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita harus bangga di dalam kebenaran. Bahwa kita sudah diselamatkan. Bahwa kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Bahwa kita tidak akan binasa lagi di dalam neraka. Kita mendapat kepastian keselamatan. Itu kita banggakan. Itu kita sukacitakan. Dan kita nyatakan di depan manusia. Kita sudah diselamatkan. Dan kita juga bangga kita ada di dalam kebenaran. Kalau Anda melis daftar iman gereja kita, kira-kira berapa banyak iman gereja kita yang berbeda dengan gereja Anda yang lama? Dengan gereja Pak Riko yang lama kira-kira ada 10 perbedaan? Lebih. Kira-kira berapa perbedaannya? Gitu. Dan kadang kita kadang dinilai ini kita gereja aneh. Gitu. Iya nggak? Masa kamu nggak Natalan di 25 Desember misalnya? Gitu. Menurut banyak orang aneh nggak? Ya aneh lah. 25 Desember sudah ditetapkan Natal Kristus, kamu nggak mau. Gitu. Gitu ya. Kamu nggak mau. Mungkin aneh. Gitu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jika itu kebenaran disebut aneh, itu kita nggak perlu malu. Nah gitu. Ya nggak? Jika itu kebenaran disebut aneh pun nggak usah malu. Gitu. Gitu. Kita kan beriman dengan pengertian. Kita mengerti kenapa kita beriman demikian. Jadi nggak usah malu, gitu kan? Nggak usah malu. Kok 25 Desember kamu nggak ke gereja? Kamu Kristen bukan? Aduh, pendetanya kena COVID. Apa kita bilang ke tetangga kita gitu? Kenapa 25 Desember kamu nggak kebaktian? Gitu. Aduh, pendeta saya, gembala saya kena corona. Oh iya, pantesan nggak ada kebaktian gitu kan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan enggak gitu. Kita bilang memang kita tidak ada Natal. Kita tidak ada Natal di Desember. Tapi kita ada Natal Kristus di bulan apa? Di bulan Juni. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tidak usah malu. Gitu, tidak usah. Tidak usah. Nyatakan kebenaran itu. Kita tidak usah malu. Mengapa kita bangga hidup dalam kebenaran? Karena kita tidak akan
dipermalukan nanti. Kita tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kemudian mengapa kita bangga? Yang kedua adalah kita akan menghakimi dunia. Satu ayat kembali saya akan ajak Anda membuka di 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 2, saya akan membaca. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Jadi di bagian ini adalah harusnya jemaat-jemaat itu tidak minta keadilan, tidak minta pertimbangan kepada orang yang di luar jemaat. Bahkan harusnya jemaat-jemaat bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Tidak ada persoalan harusnya. Diselesaikan. Mengapa katanya? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Kita menghakimi dunia dengan apa? Yang dipakai Allah untuk menghakimi dunia. Ya, saya berkata, firman-Ku tidak akan kembali dengan apa? Sia-sia. Firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu kata firman Tuhan. Maka Tuhan akan memakai penghakiman, memakai kita, yaitu memakai pemberitaan kita tentunya, untuk menghakimi dunia. Memakai hidup kita, memakai pemberitaan kita. Kalau Anda membaca di Kisah Rasul pasal 16 tadi, coba kita membaca. Kita balik ke Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16. Ayat 13 dan 14 saya akan membaca. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang itu. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama siapa? Lydia. Turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka apa? Hatinya. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya. Kalau beberapa orang berpikir bahwa ayat ini, yang berpikir bahwa orang diselamatkan itu karena ditentukan oleh Allah. Tuhan membuka hatinya. Artinya, Tuhan itu memberikan Roh Kudus dulu. Gitu. Ke Lydia. Gitu ya. Setelah Lydia ini ada Roh Kudus, lahir baru. Kemudian Lydia itu akhirnya mendengarkan khotbah Paulus. Dan akhirnya dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Apa kira-kira seperti itu memahaminya? Tuhan membuka hatinya, artinya Roh Kudus dimasukkan dulu. Roh Kudus Lydia dimeteraikan dulu. Begitu. Artinya Lydia itu selamat dulu sebelum bertobat. Tentu tidak demikian. Kalau Lydia selamat dulu sebelum bertobat, itu akan bertabrakan dengan banyak ayat di dalam Alkitab. Gitu. Yohanes 3 ayat 16 saja.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang apa? Percaya. Gitu. Itu akan bertabrakan dengan Efesus pasal 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bukan dimeteraikan Roh Kudus dulu baru percaya. Bukan. Tapi ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus. Tuhan membuka hati Lydia. Bisa diartikan, Tuhanlah yang menciptakan satu situasi di mana Lydia bisa konsentrasi. Lydia bisa dengar Paulus. Karena tanpa pemberitaan Injil, tidak ada keselamatan. Jadi, bukan berarti orang nggak selamat karena Tuhan tidak buka hatinya. Tidak. Tuhan tidak bisa dipersalahkan dalam keselamatan seseorang. Dalam ketidakselamatan seseorang, Allah tidak bisa dipersalahkan. Dan memang dia tidak salah. Gitu. Tugas Allah untuk menyelamatkan manusia memang sudah selesai. Dia sudah memberikan jalan keselamatan untuk manusia dan jalan itu sudah selesai. Yaitu dosa manusia sudah beres di atas kayu salib. Sudah selesai. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Sudah pas, sudah sempurna pekerjaan dari Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak bisa dipersalahkan. Tetapi mereka yang tidak selamat akan mencoba untuk mempersalahkan Allah. Saya tidak selamat karena tidak ada penginjil yang datang ke tempat saya. Mungkin ada orang akan berkata demikian. Tidak ada yang datang ke tempat saya kasih tahu tentang keselamatan kepada saya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang selamat. Bukan karena penginjil datang kasih tahu dia. Tetapi banyak orang yang selamat karena dia pergi dari jauh datang untuk mendapatkan, mendengarkan keselamatan itu. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang akan diselamatkan. Bukan orang yang datang kepada dia, tapi dia yang datang kepada Injil. Alkitab mencatat Ratu Sheba. Ya. Dia dari Ethiopia diperkirakan. Dia datang ke Yerusalem untuk mendengarkan hikmat siapa? Salomo. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi, lewat pemberitaan. Ya. Salomo hikmatnya waktu itu didengar dan orang akhirnya datang. Ya. Orang bisa diselamatkan. Orang-orang yang tidak datang bagaimana? Orang yang tidak datang ya tidak mendapat keselamatan. Orang-orang yang tidak datang mengapa tidak mendapat keselamatan? Ini karena memang mereka tidak mengerti. Gitu. Berita keselamatan yang disampaikan oleh Salomo itu. Dia tidak mengerti. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan tentu pemberitaan Salomo ini akan menjadi hakim mereka yang sejaman dengan Salomo itu. Dan pemberitaan kita itu juga akan menjadi hakim atas mereka yang hidup sejaman dengan kita. Sejaman dengan kita. Mungkin dan zaman-zaman nanti di atas kita. Ya, zaman-zaman di atas kita.
mereka yang tidak diselamatkan. Apalagi zaman sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa orang kemarin ucapkan selamat Natal ke saya. Saya paste seperti tulisan saya yang di grup itu. Maksud saya adalah bukannya dia utamanya bukan nanti, aduh, supaya nanti Natalan sama dengan kita di bulan Juni. Bukan itu utamanya. Utama saya adalah apa? Ketika orang ngeh bahwa ditetapkan 25 Desember ini adalah karena kekristenan ini waktu itu menjadi agama negara Romawi. Karena hakikat dari jemaat itu adalah tidak ada hakikat dari jemaat. Jemaat kan tidak ada perayaan-perayaan di awal-awal begitu. Kenapa? Karena kan jemaat bukan negara. Gitu kan. Jemaat itu hanya mengatur ya jemaatnya. Gitu. Jemaat lokal yang mengatur anggota jemaatnya. Jemaat lokal tidak bisa mengatur anggota jemaat lain. Gitu ya, jemaatnya inilah. Seperti itu. Maka ketetapan jemaat itu tidak bisa berlaku universal untuk jemaat-jemaat yang lain. Itu tidak mungkin. Seperti itu. Tapi setelah jadi Kristen, jadi agama negara Romawi, maka ada penetapan perayaan-perayaan ini. Dan bisa meleset, bisa salah, harus kita maklumin. Gitu kan. Kita juga maklum bisa salah di 25 Desember, nggak terlalu masalah. Kita maklum kenapa? Karena itu ditetapkan kan 300-an tahun kemudian, gitu kan. Ya nggak? Jangankan yang 300 tahun kemudian, gitu. 300 tahun yang lalu baru dicari-cari, gitu. Kita saja di dalam sejarah Indonesia, di dalam sejarah Indonesia masalah gerakan 30 September itu kan ada yang setuju, ada yang tidak. Sejarah kan begitu. Seperti itu. Jadi kalau penanggalan kelahiran Yesus bisa salah, ya nggak masalah. Tetapi itu harusnya membuka hati orang. Itu tujuan saya. Membuka hati orang. Bahwa apa? Ketetapan-ketetapan di dalam gereja yang sudah berabad-abad itu bisa apa? Itu bisa salah. Dan iman kita tidak tergantung kepada ketetapan-ketetapan tradisi itu. Iman kita harusnya tergantung kepada apa? Alkitab kita. Dan saya senang. Ada yang respon saya, dia bilang apa? Amin, Pak. Gitu, amin. Gitu. Nanti ingatkan saya bulan Juni. Kalau Bapak Natalan katanya. Ingatkan saya bulan Juni. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Pemberitaan kita. Gitu. Orang tidak senang kadang orang tidak senang dengan pembahasan kita, misalnya ketika kita membahas sabotase Injil. Gitu ya. Itu Pak Suhento, slide Pak Suhento kan. Itu di screenshot, kemudian disebar di media sosial. Dan itu bikin panas orang. Bikin panas orang. Yang ini, 2 kategori kesesatan. Anda pernah ikut seminar Pak Suhento nggak? Slide-nya. 2 kategori kesesatan.
salah menafsirkan Alkitab. Ya, ada panah ke atas gitu, salah menafsirkan Alkitab. Saksi Yehova salah menafsirkan Alkitab. Nggak terlalu dapat feedback dari mereka. Kemudian satu saksi Yehova, yang kedua itu reform. Ini yang panas, gitu kan? Ini yang panas, gitu kan? Salah menafsirkan Alkitab. Jadi dua kategori kesesatan, satu itu salah menafsirkan Alkitab. Pak Suyanto kasih contoh saksi-saksi Yehova dan reform, kelompok reform. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua itu apa? Ada otoritas lain di luar Alkitab. Gitu. Wah, itu lebih banyak lagi. Gitu kan. Ada otoritas lain di luar Alkitab. Artinya apa? Setelah Alkitab kita ini tidak 66, tapi ada tambahan lagi. Gitu. Bahkan yang ukurannya masih panjang terus ya. Ya kan, kalau masih ada mimpi, masih ada wahyu segala macam, itu ibaratnya apa? Tali ukurnya itu belum ada selesainya. Dalam seminar-seminar itu. Kalau beli tanah, gitu. Kalau beli tanah, pakai ukurannya orang fundamentalis, sudah cukup ini. Kalau jual tanah, gitu kan. Nah, kalau beli tanah, supaya dapat banyak, pakai ukurannya apa? Yang nggak ada batasnya itu loh. Saya beli ini, berapa? Nggak ada batasnya itu tuh. Gitu kan. Meterannya nggak selesai. Wah, itu bikin panas. Gitu. Tetapi itulah yang dilakukan Paulus. Paulus pergi ke sinagog. Bikin panas orang Yahudi nggak? Hah? Gimana? Lydia bukan orang Yahudi. Lydia ini disebut orang yang takut akan Allah. Ini adalah orang bangsa-bangsa lain yang akhirnya menganut agama Yahudi. Begitu. Mereka beribadah seperti orang Yahudi walaupun mereka bukan orang Yahudi. Mereka ini adalah salah satu orang yang cinta kebenaran seperti ini. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup di jalan Allah ini adalah orang-orang yang takut akan Allah, cinta kebenaran. Paulus cari mereka. Datang ke sinagog sengaja hari Sabat itu, datang dia pergi ke luar kota dan ketemu seperti Alkitab memberi keterangan seperti yang dia prediksi, ada sinagog di luar kota itu. Ketemu dia. Dan kepada orang Yahudi, orang yang mengerti Alkitab, Paulus menjelaskan tentang Injil. Yesus Mesias. Yesus yang disalibkan itu adalah Mesias. Untuk mendapatkan keselamatan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Maka kalau kita rindu menyelamatkan orang. Rindu orang diselamatkan. Tidak bisa tidak. Kita memancing orang untuk cinta kebenaran. Memancing orang untuk cinta kebenaran. Ya. Tidak diam saja. Kita tidak perlu marah kepada mereka. Kita tidak perlu maki kepada mereka. Kita tidak perlu paksa kepada mereka. Memancing orang untuk cinta kebenaran. Semua traktat yang kita buat itu dibuat untuk memancing orang cinta kebenaran. Yang cinta kebenaran. Anda pernah baca satu traktat dulu yang Pak Suyanto pernah tulis, Melan tidak mau dimadu. Ada yang pernah baca ini?
Ada yang pernah bagi ini tidak? Melan tidak mau dimadu. Gitu. Ini membangkitkan pemikiran orang. Kalau perempuan-perempuan apa kita bilang berpikir dengan akal sehat, berpikir dengan hati nurani, gitu kan, tenang sedikit gitu. Kalau ditanya, ada nggak yang mau dimadu? Asal jangan ada iming-iming, kalau kamu mau dimadu, upahnya masuk surga. Nah, gitu. Jangan ada iming-iming deh. Tapi normal ditanya, mau nggak kamu dimadu? Ada nggak wanita kalau ditanya normal begitu, mau nggak dimadu? Jawabannya gimana? Hah? Bagus diracun. Daripada dimadu, bagus diracun. Ada. Gitu kan. Kan gitu. Melan juga nggak mau dimadu. Gitu. Dan itu harusnya kalau yang membaca bisa tertuntun kepada kebenaran, itu bagus. Kita punya traktat. Jadi di dalam traktat kita itu judulnya sudah dipikir-pikirkan. Ada satu traktat. Mau masuk surga atau mau masuk agama. Jadi yang dipentingkan adalah apa? Kalau dipentingkan masuk surga. Ya. Kalau semua orang itu yang dipentingkan memang masuk surga. Orang bilang ke kita, kamu sesat. Harusnya kita benar. Ya benar ya. Gitu. Kita akan uji, kita akan tersadarkan gitu kan. Kalau memang betul-betul mau masuk surga, kepentingannya adalah masuk surga, maka kita betul akan menguji agama kita. Kita akan menguji keyakinan kita sekarang. Keyakinan kita disalahkan orang, keyakinan kita dinilai orang. No problem, tidak masalah. Justru itu menjadi awas-awas bagi kita, benar tidak ini keyakinan kita ini bikin kita masuk surga. Nggak perlu marah. Kalau tujuan kita masuk surga. Tapi banyak tujuannya bukan masuk surga. Tujuannya hanya beragama saja. Maka ketika namanya disalahkan, dia marah. Demikian juga kita. Bukan tujuan kita yang sekedar ke gereja. Kita mau masuk surga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa mengaku aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang apa? Di surga. Jangan malu mengakui kebenaran. Karena engkau tidak akan dipermalukan. Tapi kalau engkau malu mengakui kebenaran, engkau akan dipermalukan. Kita berdoa. Tuhan, Lydia setelah dia diselamatkan, dia begitu bangga dengan keputusan imannya. Dia ada di dalam Yesus Kristus. Dia mendapat keselamatan itu. Dan kami yakin itu adalah kondisi yang normal untuk siapapun yang sudah diselamatkan. Mereka yang sudah diselamatkan pasti tidak akan malu mengakuinya. Bukan hanya mereka akan mengakuinya, tapi mereka juga akan memberitakan.
Dan kami tahu, seluruh keluarga Lydia akhirnya diselamatkan. Dan Engkau memakai Lydia pada waktu itu. Demikian juga kami, Tuhan, akan terus membanggakan kami hidup dalam kebenaran. Kami tidak akan malu mengakuinya. Karena keyakinan iman kami dasarkan kepada firman-Mu yang tidak ada salah. Kami tidak ikut tradisi. Kami tidak ikut adat istiadat. Kami ikut firman-Mu yang tidak ada salah. Dan kami tahu kami tidak akan Engkau permalukan. Meskipun hari ini mungkin dunia tidak sepaham dengan kami. Tapi ketika kami mencocokkan dengan firman-Mu dan itu benar, maka kami tidak perlu malu. Kami boleh berbangga, Tuhan. Karena Engkau juga akan memakai kami untuk menjadi hakim nanti. Semua pemberitaan kami yang kami hari ini usahakan agar orang terpancing kepada kebenaran. Kami yakin itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua pemberitaan kami, Kau akan memakai sebagai hakim bagi orang sejaman dengan kami. Yang hari ini mendengar kami, yang hari ini berinteraksi dengan kami. Dan kami tahu firman-Mu ini akan terus bekerja, mengingatkan orang. Dan kami rindu, Tuhan, di tahun 2022 nanti, Kau boleh terus pakai kami. Dan terus pimpin kami agar kami semakin berani, semakin tidak malu mengakuinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan menyanyi lagu nomor 170. Undangan terakhir di tahun ini. Kalau Anda berkata, saya akan maju di akhir tahun, berarti hari ini. Ini adalah minggu terakhir, dengan undangan terakhir untuk tahun ini. Anda tidak bisa maju lagi di tahun 2021. Ini adalah minggu yang terakhir. Kalau selama ini Anda berkata, saya malu mengaku, maka renungkan perkataan Tuhan Yesus, barang siapa mengaku aku di depan manusia, aku akan mengaku, malu juga mengakunya di depan apa? Bapakku yang di surga. Kita nyanyi 170. Ayat pertama, ayat ketiga, dan ayat yang keenam. Kita bangkit berdiri. Majulah kalau
Anda ingin maju ke depan menjadi bagian dari jemaat di tempat ini, silahkan Anda maju. 170. Ayat pertama, ayat ketiga, dan ayat yang ke-6. Sebagaimana adaku. Marilah, kalau ada di antara Anda hari ini, Anda ingin maju ke depan jemaat untuk mengakui iman Anda. Anda perlu mengakuinya di depan manusia. Marilah, buatlah pengakuan di depan manusia bahwa Anda percaya Tuhan Yesus, bahwa Anda ingin menjadi bagian dari jemaatnya, untuk melayaninya, sebagai bukti Anda mengasihinya. Marilah. 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 Mari kalau ada. Silakan maju. Ayat terakhir. Marilah. Kalau ada silakan Anda maju ke depan. Barang siapa mengaku aku di depan manusia, Tuhan juga akan mengakunya di depan Bapa di surga. Tapi barang siapa yang malu mengaku, Anda belum diselamatkan. Tidak ada orang yang diselamatkan malu mengakui keselamatannya. Mari. Mari. Datang. Silahkan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita menyanyi lagu 409, antarkan masukan. Dan kalau Anda ingin memberikan persembahan, silahkan nanti